terorisme musuh kita bersama, terorisme musuh agama apapun, terorisme musuh Allah, terorisme musuh Nabi, terorisme musuh Islam. Sayakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang dari umat. Nah, sayakhruju, huruf sin di depan ini Bapak Ibu itu namanya sin ditanfis. Sin ditanfis itu sin lil mustaqbal. Makanya huruf sin ini hanya ngikut kepada fi'il mudhari', menegaskan sesuatu yang pasti terjadi. Niscaya pasti akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umat. Nabi menceritakan sekelompok teroris, Pak. Jadi teroris itu sudah disinyalir. Niscaya pasti akan ada sekelompok teroris nanti di tengah-tengah umat. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum, apabila kalian jumpai kelompok teroris itu, kata Nabi, ingat pesan Nabi, kalau kalian ketemu dengan kelompok teroris itu, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya gede banget bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Yang kami ta'zimi dan yang kami muliakan, mursyiduna wa murabbi ruhina Syekh Suhaimi Yusuf, kami meminta ridho dan izin beliau untuk menyampaikan nasihat pada kesempatan kali ini. Semoga kita seperti yang disebut di dalam Al-Quran, orang bertakwa itu masuk ke dalam surga dengan rombongan-rombongan. Dan semoga rombongan Al-Hanif nanti kita dipimpin oleh mursyid kita Syekh Suhaimi Yusuf untuk masuk ke dalam surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang terhormat, yakni Kabak Penum Mabes Polri Bapak Kombes Pol Ardi Caniago SIK SH MSI beserta tim dari Mabes Polri, maupun juga yang saya hormati Pak Andri dari Humas Polda Lampung, Pak Sukadi, juga kawan saya ngurusin teroris karena beliau di unit Kamnak Intelkam Polda Lampung, segenap anggota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, Ketua MTI, kemudian juga Mudirul Ma'had, para kiai, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, segenap murid atau jamaah Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, beserta santri Pondok Pesantren Al-Hanif dan wali-wali santri yang juga sempat hadir. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya waktunya cuma 30 menit karena nanti ada tanya jawab. Jadi kita ambil poin-poinnya saja. Tema kita agak serem. Terorisme musuh kita bersama. Tapi jujur kalau ceramahnya di Al-Hanif ya nggak serem jadinya. Nggak serem.
Justru begitu saya dapat WhatsApp ini di Al-Hanif, langsung pede saya. Jadi berjumpa dengan mursyid, minta ridho dan doa beliau. Tepuk tangan dia. Rupanya Pak Ardi ini Al-Hanif ini jamaahnya 20.000 lebih. Dan Al-Hanif ini 100% setia NKRI, 100% Pancasilais. Karena para murid ini apa kata mursyid? Kalau kata mursyid melawan, melawan. Cuman sejarah menunjukkan tidak ada kelompok thariqah yang melawan negara. Enggak ada. Justru negara ini harus berterima kasih dengan jamaah thariqah. Karena jamaah thariqah lah yang mempelopori ngusir penjajah Belanda. Kita ingat jamaah thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang dibantai dalam peristiwa geger Cilegon oleh VOC, oleh Belanda, dan kemudian dikatakan aliran thariqah itu sesat, maka kemudian harus diberantas. Jadi seandainya jamaah thariqah dituduh sesat, itu sudah sejak dulu. Yang menuduh juga Belanda. Tujuannya untuk membasmi kelompok thariqah. Jadi sekali lagi, negara harus berterima kasih dengan semua kelompok-kelompok thariqah, karena kelompok thariqah inilah yang juga berjasa mengusir penjajah Belanda dan terbukti setia negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada saat ini kita akan masuk langsung ke tema terorisme, musuh kita bersama. Kita tidak ingin ada kesan di masyarakat terorisme itu pseudo enemy, musuh semu. Ada orang yang coba mempropagandakan terorisme itu hanya isu, terorisme itu semu. Orang coba menarasikan sedemikian rupa. Tujuannya pertama untuk menodai citra penegak hukum, seolah-olah polisi mengada-ngada. Tujuannya begitu. Seolah-olah pemerintah itu mengada-ngada, seolah-olah negara sengaja merekayasa. Tujuannya ke sana. Yang kedua, menurunkan kewaspadaan bangsa Indonesia akan bahaya terorisme tersebut. Terlebih lagi hari ini zaman era digital, di mana paham radikal ini tidak lagi seperti rekrutmen secara tradisional, face to face merekrut dengan sistem sel, ketemu secara sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang sudah memanfaatkan teknologi informasi. Seperti yang terjadi, ada anak SMP terpapar ideologi radikalisme terorisme itu lewat internet. Ini SMP, padahal bapaknya cuma nelayan di pantai Pangandaran. Ternyata begitu kagetnya gurunya, begitu terkejutnya orang tuanya, anaknya sudah sedemikian radikal. Anak SMP di Pangandaran ini bikin daftar nama guru dan daftar nama temannya sesama siswa SMP yang disebutnya togut. Togut itu belis lah bahasa kita. Togut yang akan menjadi sasaran awal kalau dia ingin bunuh atau ingin dia teror. Ini bayangkan anak SMP. Akhirnya dibina oleh polisi, sering berkomunikasi. Suatu hari dia kirim surat kepada polisi, Pak polisi, ayo kita ketemu di sana, duel 1 lawan 1. Mapas. Ini anak SMP loh Pak, berani ngajak duel polisi 1 lawan 1.
karena dia anggap polisi itu adalah musuhnya. Ini anak SMP terpapar radikalisme terorisme melalui jaringan teknologi informasi, HP, ngakses internet dan lain sebagainya. Hati-hati. Yang terbaru 2024, mahasiswa Malang belajar bikin bom lewat internet. Baiatnya ke jaringan Jamaah Islamiyah lewat internet juga. Dia bikin bom, betapa mengejutkannya, bapaknya yang bawa bom, nggak tahu. Naik kereta api Gajayana, begitu ditangkap Densus 88, bapaknya nggak tahu kalau dalam ranselnya itu bom di sini. Yang bikin anaknya mahasiswa umur 19 tahun belajar bikin bom lewat internet, dan baiat ke JI jaringan terorisme juga lewat internet. Ini yang benar-benar harus kita waspadai. Sebetulnya memang ada kronologinya segala sesuatu. Contoh misalnya yang binaan Pak Kompol Sukadi itu, gak usah disebut namanya, gak enak ya, ex Napiter, diponis 10 tahun penjara. Sekarang sudah keluar beliau, jadi mitra kita, mitranya Pak Sukadi, mitra Polda, mitra Densus, mitra BNPT. Jadi saya tanya, Ustadz, kata saya, dulu bagaimana kronologi terpapar kelompok radikal? Mula-mula dia ini nonton video kekerasan Palestina. Ya, jadi makanya jangan sembarang nonton itu. Apalagi sekarang ini kan. Saya ingin dahului dulu Bapak Ibu begini. Indonesia adalah negara yang paling peduli dengan Palestina. Tepuk tangan dulu. Presiden Soekarno, Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, semua komitmennya sama, mendukung kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Indonesia mengutuk Israel. Indonesia negara yang tidak pernah mengakui negara Israel. Tidak ada kedutaan besar Israel di Indonesia. Turki yang seolah-olah bela Palestina, di Ankara ada kedutaan besar Israel di Turki, di Ankara. Tapi Indonesia tidak pernah mengakui Israel. Indonesia punya sekolah di Palestina gratis untuk pelajar Palestina. Indonesia mendirikan rumah sakit di Palestina di jalur Gaza gratis untuk masyarakat Gaza. Tepuk tangan dulu. Betapa sayang dan cintanya kita dengan Palestina. Tapi ingat, hati-hati. Ada orang yang sengaja mempolitisir isu Palestina untuk kepentingan kelompoknya. Nah, contohnya kronologi yang bersangkutan jadi teroris. Nonton video kekerasan Palestina, Israel terhadap Palestina, muncul semacam heroisme. Saya harus bela ini Palestina, nggak bisa dibiarkan begini. Oleh mentornya ditanya, gimana tadi Pak? Habis nonton film, waduh, ini nggak bisa dibiarkan. Lalu ditawarkan, mau nggak Bapak jihad bareng kami? Wah, kalau sudah muncul heroisme Pak, ya mau dong, rela mati bela Palestina. Namun dia heran, begitu dia rekrut kepada sebuah kelompok, bukannya diajak bela Palestina, malah diajak gabung partai politik. Nggak usah disebut nama partainya, nggak enak. Gabung partai politik, ujung-ujungnya dia diajak menangkan salah satu caleg. Calegnya menang, lupa sama rakyat. Dia mau ngutang aja nggak dikasih sama caleg jadinya anggota dewan ini Pak. Ternyata hari ini saya cuma dimanipulasi. Niat bela Palestina tapi dimanfaatkan oleh partai politik. Hati-hati. Kalau sudah partai yang ngomong-ngomong Palestina, jangan-jangan kepentingan vote nih, suara nih. Hati-hati deh Pak. Dipolitisir sedemikian rupa. Kecewa dia. Karena kecewa, bergabunglah dia dengan kelompok jaringan JI. Nah ini baru nih, jihad benar nih, mau bela Palestina. Tapi nggak berangkat-berangkat. Karena nggak berangkat-berangkat kesel juga dia. Ada yang cepat,
bergabunglah dia ke JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Pengen langsung eksekusi, tapi untuk eksekusi butuh modal. Akhirnya rembuk mereka ngerampok BRI Bulukerto, Gading Rejo, Kabupaten Prengseu. Begitu ngerampok, ecak jadi Robin Hood pokoknya. Ngerampok bank, karyawan bank nggak boleh bergerak kalau nggak mau ditembak. Saat itulah kemudian ketika dalam pelarian tertangkap oleh tim Densus 88. Artinya memang saat kemudian kita dieksploitasi, dimanipulasi dengan isu apapun, termasuk isu Palestina, jihad, bela Islam, sebenarnya mereka tidak benar-benar berjihad, tidak benar-benar bela Islam, tidak benar-benar bela Palestina, tapi mereka semua cuma dimanfaatkan dan dieksploitasi. Inilah yang disadari oleh Pak Solihin. Yang cerita ini Bapak Ibu bukan saya, yang cerita langsung ex napiter. Kapok betul dia yang kayak gitu tuh, Pak, kapok betul. Akhirnya dia menyadari tidak ada negara yang sangat sayang terhadap Palestina melebihi Indonesia. Tepuk tangan lagi. Terus kalau ada yang nanya ngapa Indonesia nggak ngirim tentara, nggak ngirim polisi, ya habis kita, Pak. Kalah sama Israel. Kok kirim pesawat terbang ke sana, habis minyak pesawat terbangnya, jatuh tengah laut dia. Makanya Indonesia ini harus menjadi negara besar, Bapak Ibu, agar kita bisa menolong saudara-saudara kita. Artinya terorisme itu adalah sebuah fakta. Berbagai macam pengungkapan dan berbagai macam kronologi yang muncul menyadarkan kita semua bahwasanya terorisme itu bukan katanya. Terorisme bukan hantu yang dibuat-buat, tapi terorisme memang nyata adanya, makhluk yang harus kita perangi dan musuh kita bersama. Nah, sekarang saya masuk ke normatif dulu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini ngaji syariat, bukan ngaji toriko, bukan ngaji hakikat, bukan ngaji ma'rifat. Kalau ngaji hakikat ma'rifat, mursyid ahlinya. Kalau saya ini tukang syariat. Baik, saya masuk ke beberapa nas. Saya khruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang dari umat. Nah, saya khruju. Huruf sin di depan ini Bapak Ibu, itu namanya sin ditanfis. Sin ditanfis itu sin lil mustaqbal. Makanya huruf sin ini hanya ngikut kepada fi'il mudhari', menegaskan sesuatu yang pasti terjadi. Kalau pakai sin ditanfis berarti dalam waktu dekat di dunia. Tapi kalau pakai saufa, kalla saufa ta'lam. Kalau kata saufa akan pasti terjadi, tapi nanti, yakni di akhirat nanti. Sering ketemu kalimat saufa dalam Al-Quran, Bu? Sering ya, Pak? Oh, berarti sering ngaji nih, rajin ngaji. Kalau saufa itu pasti terjadi, tapi nanti dalam waktu yang jauh. Makanya umumnya di akhirat. Tapi kalau sin ditanfis, ini pasti terjadi, tapi bukan di akhirat. Masih di bumi inilah, di dunia ini. Saya khruju qaumun min ummati, niscaya pasti akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, dari umat. Nabi menceritakan sekelompok teroris, Pak. Jadi teroris itu sudah disinyalir, bukan diramal, Pak. Nabi bukan tukang ramal. Nabi sudah mensinyalir. Mengapa Nabi mensinyalir? Karena Nabi mendapat sinyalemen dari malaikat Jibril, kabar dari Allah. Niscaya pasti akan ada sekelompok teroris nanti di tengah-tengah umat. Ciri-ciri mereka ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda, masih gres. Makanya sahabat saya Ustadz Nasir Abbas
Itu dari remaja berangkat ke Afghanistan, dibina langsung oleh Ustadz Abdullah Sungkar dan Ustadz Abu Bakar Basir. Jadi ada trio Abdullah Sungkar, Abu Bakar Basir, Abdul Qadir Hasan Baraja. Halo, pernah dengar nama Abdul Qadir Hasan Baraja? Ya harus dengar dong, orang dari Lampung loh. Yang markas besarnya di Pesawahan. Ini saya luruskan dulu. Kalau jamaah Al-Hanif baiatnya sama Abdul Qadir Hasan Baraja sesat. Tapi kalau jamaah Al-Hanif baiatnya sama mursyid kita, selamat dunia sampai akhir. Bahkan mohon maaf Pak polisi ini Pak harus bertorikoh Pak, agar bapak-bapak ini lebih tenang dalam menjalankan tugas. Tepuk tangan. Harus bertorikoh. Semua polisi, semua jenderal-jenderal yang bertorikoh itu tenang menjalankan hidup. Mentor saya itu sekarang udah Komjen Pol Martinus Hukom. Beliau tuh masih non muslim, tapi dengan tarian sufi itu bisa semalam suntuk nggak tidur itu. Saking senangnya dengan torikoh, saking senangnya sama sufi. Pak Martinus Hukom, bahkan pondok pesantren kita itu Pak Adi sudah 2 kali didatangi beliau. Jenderal Martinus sama Jenderal Nur Wahid yang pernah datang. Makanya ada LSM Malak di pondok kita dikejar sama Densus, ketakutan dia. Kok Malak di pesantren gitu? LSM kok Malaknya di pesantren, kan salah yang kayak gitu. Jadi balik lagi bertoriko. Polisi-polisi kalau bertoriko enak menjalankan hidup. Insya Allah kalau bertoriko nggak akan pernah diperiksa propam gitu ya. Nggak akan pernah terlibat judi online, nggak mungkin ya. Ingat, itu oknum, kata Padi itu oknum. Jadi jangan sampai begini Bapak Ibu, kita over generalisir. Ada satu sedikit kesalahan polisi kemudian diviralkan. Tujuan orang memviralkannya apa? Untuk mendekonstruksi moral polisi. Akhirnya di mata masyarakat polisi itu jelek semua. Nah kalau polisinya nggak kita percaya, mau jadi apa negara kita? Jajal aja sehari aja Pak, sehari saja Indonesia ini nggak ada polisi. Pokoknya misalnya hari ini Selasa ya, Senin, besok Selasa lah, Selasa tanggal 25 ya Februari, polisi libur se-Indonesia, nggak boleh bertugas dan polisi nggak boleh nangkep. Apapun perbuatan kriminal selama 24 jam pada 25 Februari tidak akan dipidana. Kelar negara kita, hancur negara kita. Sehari saja nggak ada polisi, hancur ini negara. Makanya jangan pernah kita underestimate. Bahkan untuk khusus jamaah Al-Hanif nggak bisa seuzan sama polisi, nggak bisa. Uang mursyidnya polisi soalnya, nggak bisa. Hari ini Pak Ardi, fakta sudah menunjukkan kepada kita ternyata masih sangat banyak polisi yang bertakwa. Ya Pak ya? Sangat banyak polisi yang soleh. Nah, balik lagi saya ingin lanjutkan al-ahdathul asnam. Jadi memang ciri mereka itu kelompok teror ini, kata Nabi, usia mereka masih muda-muda. Semangat mereka membara. Makanya yang paling dikhawatirkan itu remaja, SMA, mahasiswa, termasuk santri di pondok. Saya ditanya, Ustadz, apakah di pesantren itu mengajarkan terorisme? Ya enggak dong. Jumlah pesantren di Indonesia ini Bapak Ibu totalnya itu 26.000 lebih pondok pesantren. Data BNPT itu yang dikeluarkan hanya 198 yang terafiliasi jaringan teror. Berarti cuman 0,07%. Berarti 99,9% pesantren di Indonesia ini tetap setia NKRI. Walaupun hati-hati kalau masuk pesantrennya Al-Hanif ya benar. Tapi kalau ketiban masuk pesantren yang terafiliasi itu malah petaka itu musibah. Karena ada juga di Batu Putu ini juga kan, kemarin yang sempat geger itu kan,
Makanya jangan salah milih pondok pesantren. Sasaran mereka anak-anak muda yang belum punya independensi berpikir dan cenderung ngikut pada efek bandwagon. Apa itu? Ikut-ikutan. Makanya yang tawuran kan anak muda, bukan orang tua, karena efek ikut-ikutan. Jadi yang pertama al-ahdatul asnan, usia mereka muda-muda. Yang kedua sufahaul ahlam, otak mereka rusak. Kalau bahasa kita itu apa? Brainwashing, proses cuci otak. Jadi semua yang terrekrut jaringan teror itu otaknya sudah dicuci, brainwash. Makanya bukan gak pinter, bukan goblok, tapi sudah tercuci. Profesor, doktor, sarjana sekalipun bisa terekrut. Karena ngapa? Metode cuci otak. Nah, saya ambil contoh. Begini metode cuci otak yang paling sederhana. Bapak Ibu silahkan jawab pertanyaan saya, jawab dengan jujur, gak usah merasa takut walaupun banyak pak polisi. Kalau suruh milih bela Islam atau bela NKRI? Islam dong. Milih Al-Quran atau Pancasila? Al-Quran dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Nggak nyampe semenit jadi teroris ini Pak. Bener aja. Jadi jangan heran kalau profesor sekalipun bisa tercuci otak. Itu pertanyaannya. Ini kan pertanyaan jebakan sebetulnya. Begitulah cara nyuci otak. Oh, jangankan kita, polisi aja kecuci otaknya. Itu kawan saya Sufyan Sauri. Luar biasa itu polisi, Bapak Ibu. Masuk jaringan teror, ketangkepnya di mana? Di Aceh ya, Pak. Kena latihan perang di Aceh. Itu caranya. Sama kayak pertanyaan begini. Ibu-ibu kalau disuruh ditanya, suruh milih taat Allah atau taat suami? Kalau ibu-ibu milih taat sama Allah, dicerai sama lakinya, Bu. Tapi kalau dimilih taat sama suami, kafir sama Allah. Kan bingung kan? Kayak pertanyaan juga begini, milih berbakti kepada Allah atau berbakti sama orang tua? Kalau kita milihnya berbakti kepada Allah, durhaka dong sama orang tua. Tapi kalau kita milihnya berbakti kepada orang tua, kafir sama Allah. Karena itu pertanyaan jebakan. Itu nggak boleh dipilih. Jawaban yang benar begini, milih taat Allah atau taat orang tua? Jawaban yang benar, mentaati orang tua perintah Allah. Ridallah fi ridol walidain, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Milih taat Allah atau taat suami? Mentaati suami perintah Allah. Istri yang taat suami cepat masuk surga. Istri yang ngelawan suami cepat masuk neraka. Makanya ibu-ibu kalau pengen cepat masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Ya iya dong. Kemudian milih taat Allah atau taat pemerintah? Kan Al-Quran sudah jawab. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Saya benar-benar ingat waktu acara Harlah Al-Hanif menghadirkan Gubernur Sahrudin ZP. Belum ada ini kan? Belum ada, masih pas di majelis sana. Mursyid kita, tapi saya nontonnya di TV. Itu di TV ya. Mursyid kita sambutan baca ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ingat betul ayat yang beliau baca itu di depan Gubernur Sahrudin ZP. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemerintah. Ulil amri minkum. Ada kata minkum di sini Bapak Ibu. Maksudnya kalau mau ditaati jangan pemerintah Turki, jangan Erdogan. Tahu Erdogan nggak sih? Kelapa muda gitu. Jangan Erdogan, sekarang Prabowo, Pak, presiden kita itu. Jadi pemerintah kita, mentaati pemerintah itu adalah hierarki dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati pemerintah itu merupakan implementasi daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul.
Milih bela Islam atau bela NKRI? Ini jawabnya. Membela NKRI ini merupakan ajaran Islam. Coba jelas kalimatnya. La islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Terjaganya Islam ini hanya bisa dengan mewujudkan negara. Negara bukan sebagai tujuan, tapi alat. Dan adanya negara ini karena adanya pemerintahan. Wala jama'ata illa bi imarah, tidak ada negara kecuali dengan pemerintahan. Wala imarata illa bil ta'ah, tidak ada pemerintahan kecuali untuk ditaati. Makanya membela Islam, saya ulangi, membela negara sama kedudukannya dengan membela Islam. Atau simpelnya, membela negara ini bagian dari perwujudan kita membela agama Islam. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdullah Wahab Hasbullah mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu merupakan bagian dari komitmen keimanan kita. Milih Al-Quran atau Pancasila? Jawabannya begini. Halo, ini ingat ya Pak Bu, takut anaknya kerekrut ke Al-Hanif, nggak mau dia kan begitu. Suruh riadoh nggak mau, suruh tawajuh nggak mau kan begitu. Ikut liko-liko. Liko-liko tuh kayaknya Islami. Kalau manggil teman akhi, ukhti, ana, antum. Akhi di mana? Di sana ukhti. Itu kalau masih temenan. Tapi kalau udah pacaran abi sama umi, nikah belum panggilnya abi sama umi. Seolah-olah kan so Islami, padahal tidak. Hati-hati. Nah, gini cara jawabnya. Milih Al-Quran atau Pancasila? Cara jawabnya begini. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Satu, Pancasila bukan agama. Dua, Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Ada rekrutmen pegawai BPIP, Pantuhir, ditanya oleh yang ngetes, bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum? Dengan PD-nya Pak yang dites jawab, bisa. Langsung jabat tangan, selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Salah. Ini paradigma. Dia nganggap Pancasila itu pengganti agama. Salah. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Satu, sila pertama, ketuhanan yang maha esa, qul huwallahu ahad. Al-Quran itu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradabnya dari Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dari Al-Quran. Kemanusiaannya juga dari Al-Quran. Man qatalan nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang menghilangkan satu nyawa, maka sama saja dia sudah menghilangkan nyawa semua umat manusia. Tuh Pak, kemanusiaan dalam Islam. Makanya saya bingung, ada orang ngebom atas nama Islam, ngebunuh orang lain atas nama Islam, menghilangkan nyawa orang atas nama agama. Padahal menghilangkan satu nyawa saja, seolah-olah kalian sudah membunuh semua umat manusia. Makanya mohon maaf, kalau ada jamaah Al-Hanif nangkep begal motor atau maling motor, digebukin sampai mati, berarti dia belum betul-betul jamaah Al-Hanif. Ya bayar. Karena nggak boleh begitu Pak. Jamaah Al-Hanif itu main hakim sendiri. Kalau mau dipatiin ya hukum yang harus menetapkan, bukan kita. Nggak boleh main hakim sendiri. Ini yang maling ayam digebukin sampai mati. Yang korupsi cuman 300 triliun cuman di penjara 6,5 tahun. Wat gawat. Soalnya begini Pak polisi, santri saya ketangkap maling kotak amal. Santri saya tuh kok ada aja bandelnya itu ya. Digebukin sama warga itu sampai bonyok coba Pak. Sebetulnya itu kan kena undang-undang perlindungan anak. Cuman saya mikir, emang salah santri saya.
Terus kalau yang mukulin saya masukin penjara nantinya, saya jadi musuhan sama warga. Buah si walangama kan? Tapi untung nggak mati santrinya. Hati-hati, jangan menghilangkan nyawa orang lain. Karena mengapa itu sebuah kejahatan. Kecuali penegak hukum atas tindakan tegas terukur. Wah, udah kayak polisi saya ngomongnya nih Pak. Kalau Pak Polisi atas tindakan tegas terukur, ya memang itulah tugas Pak Polisi. Makanya kita nggak boleh megang beceng. Pak Polisi aja yang megang senjata, ya harus yang memang sudah punya ketentuannya. Nggak semua polisi pegang senjata. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Al-Quran. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Quran semua. Jadi Pancasila sesuai dengan ajaran Al-Quran. Udah habis belum waktunya ini? Dikit lagi ya, tanggung. Saya lanjutkan yang berikutnya. Otak mereka rusak. Sufahaul ahlam yaqra'unal Qur'an la yujawizu imanahum hanajirahum. Kelompok teroris ini paseh baca Qur'annya, tapi iman mereka tidak pernah melintasi kerongkongan. Makanya wajib bertoriko, wajib punya mursyid, agar iman kita bukan cuma di baju, iman bukan cuma di cangkem, iman bukan cuma di otak, tapi masuk ke dalam. Oh, di dalam ini kalau ke situ nggak usah dilanjutin ya. Dalam kalau ke sana itu, iman harus ke sini. Nggak ada orang torikoh ngebom, nggak ada. Jadi mereka ini paseh-paseh membaca Quran. Begini kalimatnya Bapak Ibu. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Quran, mereka paseh-paseh membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai, di mana bacaan Quran kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai, salat kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan sama sholat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan zohir amalnya dengan amal mereka. Nggak ada apa-apanya Pak kita sama kelompok teroris. Mereka rajin tahajud, jidatnya sampai kapalan. Maaf kalau ada yang jidatnya hitam ya, saya nggak nuduh teroris, enggak. Karena yang jidatnya hitam itu ada 5 macam Bu. 1, rajin sujud, sekali sujud 3 jam Bu, hitam. Yang kedua, waktu sujud diurek-urek. Bapak-bapak kalau biar kelihatan soleh banget, kalau sujud diurek-urek, seminggu hitam Pak, seminggu di sini. Yang ketiga, kepentok tiang listrik, jedut, hitam juga campur benjol. Yang keempat, disurat pakai alat bekam, hitam juga. Yang kelima, kepergok bini selagi chattingan sama selingkuhannya, sama bini diketok pakai wajan itu lah jidatnya itu. Nah itu jidat hitam. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Sholat mereka lebih hebat dari kita, puasa mereka lebih hebat dari kita, bacaan Quran mereka lebih hebat daripada kita, sampai kita minder kalau membandingkan amal kita dengan amal mereka semua. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum, apabila kalian jumpai kelompok teroris itu, kata Nabi, ingat pesan Nabi, kalau kalian ketemu dengan kelompok teroris itu, perangi mereka. Aparat penegak hukum memerangi dengan cara penegak hukum. Kiai, santri, toriko dan jamaahnya memerangi dengan cara persuasi, memberikan pencerahan-pencerahan sesuai dengan makom kita masing-masing. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya gede banget bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Jadi yang pahalanya gede bukan teroris yang teriak-teriak jihad, yang takbir Allahu Akbar, itu bukan. Yang pahalanya gede adalah aparat penegak hukum yang memerangi teroris. Kita doakan Pak Polisi masuk surga semua. Itu yang pahalanya gede.
Nambah dikit lagi hadisnya, dikit lagi. Nabi bersabda, syarru qatla tahta adinis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, kata Nabi, mati dalam keadaan melawan negara, mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, mati dalam keadaan melawan penegak hukum. Undang-undang kita tidak boleh melawan polisi yang sedang bertugas. Tapi ingat, agama mengajarkan, Pak, kita mati melawan penegak hukum, matinya kita tuh mati terburuk di bawah kolong langit. Maka seburuk-buruknya mati adalah mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur perang melawan teroris. Jadi yang mati syahid itu bukan teroris, terorisnya mati sangit. Yang mati syahid adalah aparat penegak hukum yang perang melawan teroris. Itu saja dari saya, tegasnya silakan. Kesimpulannya, terorisme musuh kita bersama, terorisme musuh agama apapun, terorisme musuh Allah, terorisme musuh Nabi, terorisme musuh Islam. Maka wajib kita bagi umat Islam bersama-sama negara memerangi paham radikalisme, paham terorisme, berikut aksi-aksi kelompok-kelompok tersebut, karena ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.